apa nih? Ya 10-10. Tapi kita akan berbicara tentang apa? Apakah refleksi? Ya sudah. Kemarin refleksi Juli, sebenarnya bisa saja. Kemarin refleksi tengah tahun, ini refleksi 3/4 tahun. Tapi mungkin tidak ya, karena kemarin sepertinya sudah cukup universal dan ya pesan-pesannya beda lah. Tadi miring ya kameranya. Nah, hujan juga sekarang. Jadi mungkin ada beberapa hal tentang 10 Oktober atau 10-10, atau pada konteks tahun ini ya 10-10, 20-20. Nah, kalau ini sudah pasti. Ya. Kedua, PSBB Jakarta yang beberapa waktu lalu sudah diketatkan kembali itu berakhir besok nih, 11 Oktober. Dan tidak terasa sebenarnya sudah 2 minggu, kemudian diperpanjang lagi 2 minggu. Kita tidak tahu besok bagaimana, apakah diperpanjang lagi. Tapi ada kabar bahwa Bodebek tuh justru akan diketatkan juga, PSBB ketat. Mungkin ada beberapa refleksi ya, kok refleksi lagi ya, tentang PSBB. Bagaimana kita menyikapi PSBB ketat untuk yang kedua kalinya, ketika kita sudah menjalani beberapa minggu PSBB ketat, kemudian menjadi transisi, kita sudah agak longgar, tetapi kasus-kasus tidak melandai ya, tidak melandai. Kita menghitungnya dari kasus aktif deh. Kasus aktif terus meningkat sih. Sekarang Jakarta posisi 13.000 ya kan. Nah, tentunya banyak pertimbangan. Tidak tahu besok bagaimana. Ini pojok nih. Karena PSBB suatu pojok itu bisa multifungsi, mengalami transformasi ruang, peluasan ruang. Ya, ruang privat itu menjadi lebih berfungsi. Kok berfungsi ya? Karena PSBB. Dan ketika kita sudah merasa bisa keluar-keluar lagi nih, beberapa minggu PSBB transisi, kemudian PSBB ketat lagi. Nah, apa nih respons kita nih? Reaksi kita, aksi dan reaksi. Apakah sudah biasa untuk menghadapi swakarantina? Apakah akan sambat lagi? Apakah sudah biasa untuk misalnya produktif? Oh ya sudah biasa nih, sudah ini kok beberapa bulan ini juga begini gitu. Apakah makin jenuh? Bisa jadi nih gitu. Tapi rutinitas sudah kembali, kerja, sekolah, kuliah gitu. Ini apa arti sebuah pojok? Kemudian Omnibus Law, RUU. Nah, kalau ditulis ini dalam kurung RUU, karena RUU yang telah menjadi UU Cipta Kerja akhirnya disahkan, terus langsung direspons. Nah, kalau respons nggak bisa nih dalam kurung re, karena masa spons apa dong, spons dan respons gitu kan. Oke, direspons dengan demo tidak lama kemudian. Mungkin bisa diwajarkan gitu ya, teman-teman, masyarakat, banyak orang sudah mewanti-wanti dari dulu, banyak kajian kritik, kemudian ya berbagai penolakan lah begitu, dan pada akhirnya tetap disahkan gitu. Saya termasuk yang memaklumi kemarahan, suatu respons kemarahan itu bisa terjadi, bahkan yang meledak-ledak bisa terjadi ketika ya suatu keadaan tuh sudah terlalu parah, sudah bagi mereka teman-teman menggedekkan gitu. Bisa ada pro kontra nggak gitu, ada sebelum maupun setelah demo. Sebelum demo ya ada beberapa kalangan yang cukup sepakat, oh iya nggak apa-apa nih gitu, Cipta Kerja, Omnibus Law gitu. Setelah berkaitan dengan cara demo, mungkin dengan hasil yang disampaikan dihasilkan ya,
Mungkin yang saya soroti halte bus ya, halte bus. Banyak tuh pro kontranya juga tuh halte bus. Saya termasuk yang masih belum paham kenapa halte bus gitu. Mungkin akan berbeda keheranan saya, tidak terlalu heran mungkin ketika yang terbakar itu misalnya gedung pemerintahan atau yang berkaitan lah, apalagi gedung DPR gitu. Itu edan juga sih ya, edan juga. Ya maksudnya soal kaitan, kausalitas. Apa nih halte bus? Kenapa halte bus? Karena halte bus ya katanya paling banyak rusak kan. 20 halte bus di Jakarta. Di Surabaya katanya taman. Nah, kenapa nih? Kenapa ruang publik tempat publik? Atau mungkin kalau ada teman-teman yang sepakat atau mengiyakan bisa nih dijelaskan gitu. Kemudian apakah halte bus itu bisa dibandingkan gitu? Oh ya, konter dengan pembakaran halte bus. Bagaimana dengan kerusakan hutan, kerusakan alam yang akan dilanggengkan terus dengan misalnya Omnibus Law ini gitu. Apakah itu bisa dibandingkan gitu? Apalagi bagaimana kalau saya bilang halte bus sama dengan peduli lingkungan? Oh iya gitu kan. Ya kalau ada teman-teman yang mengenal saya sebagai pemerhati pejalan kaki dan sebagainya, atau halte bus soal transportasi publik, soal ketertiban nanti dulu. Ketertiban ya sudah, kemudian apalagi transportasi publik, kemudian trotoar, fasilitas pejalan kaki, pesepeda. Nah itu tuh kenapa nih bike sharing juga kan, Jakarta bike sharing ada yang terbakar gitu toh, ada videonya tuh. Oh iya, nabun minion gitu. Apa tuh minion? Nah itu untuk menurunkan penggunaan kendaraan pribadi supaya berjalan kaki, supaya sehat. Belakangan juga ada tren bersepeda karena orang-orang mungkin makin sadar akan hidup sehat karena pandemi. Dan ya kemudian apakah ketika sedih atau mengkritik perusakan halte bus, saya belum bilang lain fasilitas umum lainnya, halte bus, maka tidak peduli dengan kerusakan alam, kerusakan hutan. Oh iya, BTW ini karena Toba ya, Toba mana Toba, kan bukan saya Toba, saya bukan Batak toh. Kok begini, gimana? Iya begitu bang, saya bukan Batak, saya Jawa. Dan nungamuba uhum naburu, dan nungaroda inang uhum nabaru, ulada inang magadong Utarbani hangol warmi tariga dindang dindang dong, tariga dindang dindang dong. Utalit-talit bonani pisang, bonani tobu inang marsuga-suga, holan sahali doau martandang, dapitor olo sidolilau mangoli, ulada inang magadong mutabani hangoluanmu. Inang magadong utarbani hangol warmi tariga dindang dindang dong, tariga dindang dindang dong. Ulada inang magadong utarbani hangol warmi tariga dindang dindang dong, tariga dindang dindang dong. Oktober diawali dengan Hari Kopi Internasional. Ditutup dengan Hari Kota Dunia. Gimana saya menggambarkan kota kan di rumah?
Ulada inang magadong mutabani hangoluan mutara diga ding dang dong tara diga ding dang dong. Oh ale dongan nabur jumarroha tak suan manggok hau di hutan hauli. Tetap kampanye perpohonan. Kita sebagai manusia beraktivitas akan selalu mengeluarkan emisi karbon. Sebagai rasa tanggung jawab, kita bisa nih melakukan carbon offset. Bagaimana? Menanam pohon. Tidak bisa menanam? Bisa berdonasi. Ini ada nih, lindungihutan.com. Bisa dilihat kampanye alamnya. Atau ini. Nah, Blue Carbon Package ini dari carbonethics.org. Mereka fokusnya di pesisir. Sama saja, carbon offset. Menarik. Menanamnya bisa mangrove, bisa rumput laut, bisa lamun. Nah, dan ini bisa dibantu juga teman saya dalam rangka ulang tahunnya membuat kado bumi. Seminggu lagi masih bisa donasi. Nah, ini gambaran kota nih. Walaupun di koran, tempelan. Ya, 31 Oktober itu Hari Kota Sedunia. Valuing Cities and Communities. Kalau nggak salah ya, memaknai kota. Bagaimana kita memaknai kota kita? Kalau saya cukup memaknai kota itu dengan apa? Berjalan kaki. Transportasi publik termasuk sebenarnya sih.